कली जुग राम संगीतम की गौर भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Bhagavad Gita, the opulence of the absolute Vibhuti. Ya, karena itu di sini dijelaskan dari bab 10 dari Bhagavad Gita, yaitu kehebatan yang maha kuasa atau dikenal dengan Vibhuti Yoga. Chapter 10, text 9. Jadi dari sloka 9 dari bab 10 ini. Majita Madgata Prana Madgata Prana Majita Madgata Prana Majita Madgata Prana Budayanta Budayanta Parasparam Parasparam Budayanta Parasparam Budayanta Parasparam Kathayanta Budayanta Nityam Kathayanta Mam Nityam Katayasya Nityam Dusyanti Cha Ramanti Cha Dusyanti Cha Ramanti Cha Majita Madgata Prana Majita Madgata Prana Budayanta Parasparam Budayanta Parasparam Kathayanta Mam Nityam Katayasya Nityam Dusyanti Cha Ramanti Cha Dusyanti Cha Ramanti Cha Majita Madgata Prana Budayanta Parasparam Katayanta Chamam Nityam Dusyanti Cha Ramanti Cha Majita Madgata Prana Budayanta
Parasparam Advaitaśca Mamityam Usyatika Mataji. Macita Margata Prana Macita Margata Prana Budayanta Parasparam Budayanta Parasparam Atayantascha Mamnityam Atayantascha Mamnityam Shanti Charamanticha Shanti Charamanticha Macita Margata Prana Budayanta Parasparam Atayantascha Mamnityam Shanti Charamanticha Om Jnanatimirandhasya Jnananjalakaya Chakshurvalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Mukham Karoti Vasaram Pramudayate Girim Yatipadam Vande Shri Guru Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhute Swayam Rupa Kadamayam Narati Swapadam Vandeham Shri Guru Shri Parakalam Shri Guru Vashvam Shri Rupam Sadhanajatam Sadhanam Sarvaitam Sarvaitam Paraicharam Santam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padansa Ganadita Shri Sakavritansa He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Trishavanam Shri Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Macita mind fully engaged in me. pikiran tekun sepenuhnya kepadaku. Symptom of pure devotee. Inilah ciri dari seorang perapi Mahmuni. Madhyata Prana Madhyata Prana, lives devoted to the service of Krishna. kehidupannya dipersembahkan kepadaku. Their life devoted to Ya, kehidupannya dipersembahkan kepada the surrender soul. They surrender to Krishna. Ya, mereka dianggap sebagai roh yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan Krishna. Preaching Bodhayanta mengajarkan, preaching each other. ya, saling mengajarkan. Toh. Yes, for example, in the what is that? Vrindavan and the what is that? And the Gokul. No, Vrindavan and Gokul. So they are all devotees. Ya, seperti halnya yang ada di Vrindavan maupun di penduduk di Gokula, yaitu mereka adalah semua para penyembah Tuhan. Their topic is only Krishna. Jadi topik yang mereka bicarakan di sana hanyalah tentang Krishna. Only they talk about it. Ya, mereka hanya berbicara tentang Krishna. When Krishna was around 4-5 years old, Dan ketika Krishna berumur usia 4 dan 5 tahun, for a day, so to say, he left to Mathura. ya, dan suatu ketika dia pergi ke Madura. Around
5-6 hours to say. Ya itu jaraknya mungkin 4 sampai 5 jam seperti itu. And then all these Vrindavan Vasis, inhabitants Vrindavan, Ya, di mana semua penduduk Vrindavan pada saat itu. so they lose their heart. Ya kehilangan nyawa mereka ketika mengetahui Krishna meninggalkan Vrindavan. They don't feel working any of their activities. Ya bahkan mereka tidak ingin ya melakukan aktivitas apapun. Ya. Gopis came to draw water from Jamuna, Ya para gopi biasanya mengambil air dari sungai Yamuna and they came to Jamuna. dan mereka datang ke Yamuna. They are supposed to draw the water, no? Ya mereka seharusnya ya biasanya mengambil air ya untuk digunakan sehari-hari. But they sat down there on the bank of the Jamuna. Ya karena mendengar ya bahwa Krishna ya pergi ke Mathura seperti itu, mereka hanya duduk saja di tepi sungai Yamuna ini. Because their mood is off. Ya karena ya suasana hatinya ya sedang tidak mengenakan karena kehilangan Krishna ini. They don't like to do their duty. Ya dengan kata lain mereka enggan untuk melakukan tugas-tugas yang mereka harus lakukan. In absence of Krishna. Ya karena ketidakhadiran dari Tuhan si Krishna. So they are so much attracted to Krishna. Jadi mereka begitu tertarik dengan Tuhan si Krishna. Without Krishna, Ya tanpa kehadiran Krishna, then they can enjoy their life. bahkan mereka tidak bisa menikmati kehidupannya. That's what it said. Nah itu dikatakan di sini. Parasparam among themselves, Jadi parasparam, jadi di antara mereka their discussion topic is only Krishna. ya, satu sama lainnya topiknya hanya Krishna. So Buddhaya Kathayanta, Kemudian kata yanta talking yang berbicara, also as Mam about me. ya ca berarti juga mam tentangku. They talk only about Krishna. Ya mereka hanya berbicara tentang Krishna, Nothing else. tidak ada yang lain seperti itu. So Nityam, Nityam habitually, ya dikatakan ya di sini tentang terus lamanya ya. continuously. Krishanti, Krisyanti, bersenang hati. talking about Krishna, they become pleased. Ya, jadi ketika mereka berbicara tentang Krishna, mereka menjadi berbahagia. Ramanti, Ya, Tushanti, Ramanti, enjoy transcendental bliss. menikmati kebahagiaan rohani They enjoy divine happiness. dan kena menikmati So, ya so dunia rohani, kebahagiaan rohani. the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and bliss, enlightening one another and conversing about me. Para penyembahku yang murni selalu kusuk berpikir tentangku. Kehidupannya dipersembahkan sepenuhnya untuk berbakti kepadaku, dan mereka memperoleh kepuasan dan kebahagiaan yang besar dari kegiatan senantiasa memberikan penjelasan satu sama lain dan berbicara tentangku. That is, they are fully Krishna conscious. Itu artinya mereka sepenuhnya menjadi sadar akan Krishna. Without thinking of Krishna, they cannot survive. Karena itu tanpa tanpa bisa berpikir tentang Krishna, atau dengan kata lain mereka tidak bisa hidup tanpa berpikir tentang Krishna. Ya mereka dianggap mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa Krishna. This is a symptom of pure devotee. Inilah ciri dari penyembah murni Tuhan. And what about our case? In our case, Tetapi bagaimana ya dengan kondisi yang terjadi pada diri kita? we think of funny sabji. Kita hanya memikirkan ya panir sabji saja. This is a different. Ini perbedaan yang sangat jauh. This is not bad. Itu tentu tidak buruk. Really, Ya, secara berangsur-angsur we purify ourselves. ketika kita disucikan diri kita, So there is chance someday we may also become pure devotee. ya, dan di sana ketika penyucian itu berlangsung, maka selalu ada harapan bahwa suatu saat kita akan menjadi seorang penyembah murni Tuhan. These American devotees, Ya, pada umumnya seorang penyembah dari Amerika ini, in
initially they like laddu. You know laddu? Ya, awal-awal mereka sangat menyukai ya manisan ladu. Sweets, bold sweets. Ya. Dikatakan yang manisan yang berbentuk bola. This word followers initially they like laddu very much. Ya, dan pada penyembah-penyembah awal ya mereka sangat menyukai ya manisan ladu ini. So they asked Prabhupada, Dan kemudian mereka bertanya kepada Prabhupada, "Oh Prabhupada, wahai Prabhupada, can we enjoy 5 each laddu?" apakah bisa saya ya menikmati ya ladu ini ya kalau bisa diberikan 5 bagian untuk saya gitu. Prabhupada said, "Okay, carry on." Ya, tentu saja Prabhupada memberikan kepada para penyembah yang baru-baru belajar seperti itu. This is why this Prabhupada followers, Prabhupada disciples, initially they take 5 laddus. Ya, karena itu penyembah-penyembah awal yang bersama Prabhupada ketika Prabhupada membuat ya ladu itu, maka mereka pada umumnya mengambilnya cukup banyak ya 5 ya ladu dikatakan. And Prabhupada said, Dan Prabhupada menyampaikan as much as your belly permissive, carry on. ya selama ya perutnya masih memungkinkan silakan dimakan saja gitu. But don't do overeating. Ya, tapi jangan ya sampai yang makan berlebihan. But later, now taking 5, after some years, they take 2, 3, not like that. Automatically reject. Ya, tentu saja ya awal-awal diberikan seperti itu sampai 5 buah ladu seperti itu. Tapi ya karena sudah berjalan waktu ya lama-lama mereka mengerti ya itu bisa mulai berkurang dari 5 menjadi 3 kemudian menjadi 2. Ya secara otomatis mereka tidak lagi ya makan berlebihan atau mereka bisa mengecek dirinya dalam hal ini. So spiritual life, they're progressing. Ya karena itu artinya ya mereka mengalami kemajuan dalam proses kehidupan spiritualnya. This is the difference between prasad and non-prasad. Inilah perbedaan antara yang disebut dengan persad dan yang bukan persad. If you take prasad, your sense automatically inject. Ya, karena itu ya ketika hanya makan makanan yang telah dipersembahkan pada Tuhan yaitu persad seperti itu, maka ya secara otomatis indera-indera kita bisa terkendali. That is why before we enjoy prasad, we honor prasad, we chant Mahaprasad di sana. Mahaprasadi Govindi Namya Brahmana Vaishnava Sarva Punya Avtara Vishwasu Shariyo Vidajar Jaya Kal Jiva Filashishwara Sakwe Tar Vindi Jibbao di Roma Ishudupati. Ya karena itu ya para penyembah ya dalam hal ini setiap untuk mengendalikan ini caranya bagaimana mereka ketika memakan persad ini, menghormati persad ini, melayani persad ini, maka mereka akan menyampaikan doa yang Sari Gonde Nama Brahmani Vaishnava Sopa Punya Watang Raja Viswasuna Vajati Sari Raga Vijaya Jotong Jaya Taikal Juga Bisa Segore Tara Madya Jiwa Tara Madya Jiwa artinya lidah. To control tongue is very tough one, very difficult task. Kita mengetahui untuk mengendalikan lidah itu sangatlah sulit dalam hal ini. But Krishna Baradaya is very merciful. Karena itu ya dikatakan Krishna Baradaya, Krishna sangat penuh karunia. He is providing you prasad. Jadi beliau telah menyiapkan untuk mengendalikan lidah ini, yaitu membuat persad dalam hal ini. So if you enjoy, if you honoring Krishna prasad, your tongue will be automatically, your senses will automatically be controlled someday. Ya, karena itu jika Anda bisa melayani persad, ya seketika itu secara otomatis ya Anda bisa dalam hal ini ya mengendalikan indera-indera terutama dikatakan sebagai lidah kita dalam hal ini. This is why we all devotees, most of us are more or less our senses control. Ya karena itu para penyembah pada umumnya ya seperti yang anda sekalian seperti itu, maka ya dikatakan ya bahwa indera kita itu lebih terjaga daripada yang lainnya karena pengaruh dari persad ini. We are far better than this old people. Dan dikatakan dengan demikian kita jauh lebih baik daripada ya orang-orang umumnya. So now word pollution. Sekarang penjelasan dari hal ini. Pure devotees whose characteristics
are mentioned here, whose characteristics, symptoms. Ya. Para penyembah yang murni yang ciri-cirinya disebutkan di sini. Engage themselves in the transcendental loving service of the Lord. Ya, tekun sepenuhnya dalam cinta bakti rohani pada Tuhan. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Dan pikiran mereka tidak dapat dialihkan dari kaki Padma Krishna. So this is what's called a big concern. No? Nah, inilah yang menjadi perhatian kita yang sangat besar mengenai hal ini. Initially we cannot do that, Pada umumnya awal-awal kita tidak bisa melakukan hal ini. but through our practice, Tetapi dengan melatihnya sedemikian rupa, someday we can do that ya suatu saat kita akan bisa mampu melakukan hal ini. without thinking Krishna, Ya, tanpa berpikir tentang Krishna, without remembering Krishna, tanpa mengingat Krishna, we will be happy. kita tidak akan pernah menjadi bahagia. So their talks are solely on the transcendental subjects. Pembicaraan mereka hanya menyangkut hal-hal rohani. So their discussion topic is Krishna connected. Ya, jadi diskusi mereka itu adalah yang berhubungan dengan Krishna. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Ciri-ciri penyembah Tuhan yang murni diuraikan dalam ayat ini secara khusus. This is the symptom of pure devotees. What are the symptoms? Ya, karena itu inilah yang disebut dengan ciri penyembah yang murni. Apa saja ciri dari seorang penyembah yang murni? The thoughts of pure devotees dwell in Krishna. Ya, yaitu pikiran dari para penyembah Krishna itu selalu hanya bagaimana selalu berpikir tentang Krishna. So that is 24 hours in a day they are Krishna conscious. Dengan kata lain, selama 24 jam dalam seharinya, mereka selalu yang menjadi sadar akan Krishna. Their lives are surrendered to me. Dan di mana kehidupannya dipersembahkan sepenuhnya untuk berbakti kepadaku. How would you surrender to Krishna? Ya, bagaimana cara Arjuna menyerahkan diri kepada What Krishna? would you say? Apa yang telah disampaikan Arjuna dalam Soul surrender unto you. ya, hamba adalah roh yang menyerahkan diri kepada Anda. Krishna did not say, I am surrendering unto you. Ya, beliau tidak hanya mengatakan, oh saya yang menyerahkan diri, tetapi saya adalah roh yang menyerahkan diri. My soul surrender unto you. Ya, dengan kata lain, saya menyerahkan roh saya ini adalah roh yang menyerahkan diri kepada Anda. This original surrendering is death. Dengan kata lain, penyampaian ini menunjukkan bagaimana penyerahan diri yang dilakukan. Ya, Arjuna itu adalah penyerahan diri sepenuhnya. Soul surrender unto you means whatever he possesses, everything is surrendered to the lotus feet of the Lord. Ya, karena itu dikatakan roh yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan, itu artinya dia telah memberikan segalanya ya dalam hal ini untuk diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan Sri Krishna. They derive great satisfaction and bliss, enlightening one another and conversing about me. Dan mereka memperoleh kepuasan dan kebahagiaan yang besar dari kegiatan senantiasa memberikan penjelasan satu sama lain dan berbicara tentangku. So as a devotee, in our case, we should be interested in a material topic. Karena itu sebagai seorang penyembah, kita seharusnya tidak menjadi tertarik dengan topik-topik material. So we can take care of ourselves. Karena itu kita harus menjaga diri kita untuk hal ini. But the symptoms of the pure devotees are as devotees of the Supreme Lord are described in this verse. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the pastimes of the Supreme Lord. Para penyembah Tuhan yang tekun selama 24 jam setiap hari dalam memuji sifat-sifatnya dalam kegiatan Tuhan Yang Maha Esa. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing Him with other devotees. Hati nuraninya senantiasa menyelam dalam Krishna dan mereka berbahagia berbicara tentang Krishna bersama penyembah lainnya. So this should be our attitude. Ini adalah sikap ya mental kita dalam hal ini. In the preliminary stage of devotional service, they release the transcendental pleasure from the service itself, and in the mature stage, they are actually in love of God.
Ya, pada tingkat pendahuluan bakti, mereka menikmati kesenangan rohani dari pengabdian itu sendiri. Dan pada tingkat yang lebih mantap, mereka sungguh-sungguh mantap dalam cinta bakti kepada Tuhan. That is why initially we enjoy serving the Lord. Ya, pada umumnya para penyembah awal-awal selalu menikmati dalam melayani Tuhan. After rendering 5-10 years service, when we become mature, then we enjoy loving the God. Ya, karena itu setelah Anda yang secara tekun ya 5-10 tahun melakukan ya pelayanan pada Tuhan, maka baru Anda dalam hal ini ya mulai bisa mencintai Tuhan. This perfection stage. Ya, ini yang disebut dengan ya pada tataran ya kesempurnaan rohani. Now the question is, what is our dharma? Kemudian pertanyaannya selanjutnya, apa yang dikenal dengan dharma ya? Our real dharma is Karena itu dharma yang kita yang sebenarnya adalah to love Krishna. yaitu untuk mencintai Tuhan si Krishna. Without loving Krishna means, Ya, tanpa mencintai Krishna itu artinya what about this Varnashram dharma? ya bagaimana menurut Anda tentang warna asrama dharma ini? Chaturvarnam maya sisam guna prabhupada. This 4 caste division and 4 social orders. Mean for what? Ya, karena itu dikatakan ya warna maya sistem. Karena itu guna karma bagasa. Ya, bagaimana ya ketika ya hal ini yang mana Tuhan sendiri menciptakan ya seluruh tataran masyarakat kehidupan, ya beliau dalam hal ini membangun ya sesuai dengan guna dan karma dari orang-orang tersebut. To attain association of God. Dan itu tujuannya untuk dimaksudkan untuk mencapai Tuhan. This is a perfection of life. Karena itu ini adalah kesempurnaan dari kehidupan kita. As the Lord declared in Bhagavad Gita 9:32. Ya, karena itu Tuhan Krishna sendiri menyampaikan ya dalam Srimad Bhagavad Gita 9:32. Mani pato vyapasita Ya, Yesus papo jinosyo visatota sudote jati Jadi pati. Whether one may be a woman, one may be a business class, one may be a farmer, one may be a labor class, it doesn't matter. One who surrenders unto me, they will attain my association. Karena itu baik ya dari golongan yang rendah, golongan ya buruh, kemudian ya golongan wanita ataupun golongan yang hal-hal yang lebih rendah seperti itu ya mereka ya tetap bisa mencapai ya tujuan yang utama yaitu mencapai Tuhan si Krishna. So, surrender. Sarvadharman Poitijo Mame Kansana Bhaja Amta Sropa Poitijo Simply Krishna Vijay is our surrender unto him. Ya, karena itu ya kita hanya menginginkan menyerahkan diri kepada Krishna saja dalam hal ini. As much as we surrender, he should take care. Ya, karena itu sejauh mana kita menyerahkan diri kita kepada Krishna, Krishna akan menjaga diri kita dalam hal Krishna ini. will reciprocate. Ya, Krishna akan berusaha ya membalas cinta kasih kita. Teja Savang Popaita Ya, itu Tayo Jami. This is our system. Ya, seperti halnya ya saudara siswa dalam hal ini, Through our surrender, ya melalui ya penyerahan diri yang kita lakukan. our vessel can be activated. Ya, karena itu saudara siswa ya dalam hal ini ya bisa melakukan ya tindakan beliau ataupun dengan kata lain beliau ya membalas cinta kasih kita. And giving one example. Saya akan berikan sebuah contoh dalam hal ini. The deity served by Sanatana Goswami. Ya, jadi arca yang dilayani oleh Sanatana Goswami. That was active. Ya, jadi dikatakan bahwa arca itu bersifat jagrata ataupun aktif ataupun dalam hal ini. Earlier it was served by Aditya Acharya Prabhu. Karena sebelumnya arca ini dilayani oleh Advaita Prabhu. So this deity appeared in the dream of Sanatana. Karena itu arca ini ya sekarang muncul lagi ya dalam mimpi si Sanatana Goswami Sanatana. dan meminta Sanatana Goswami Oh Sanatana, you worship me, you worship me. dan dia meminta, oh Sanatana,
pujalah hambamu ini, ya pujalah dalam ini Tuhan sendiri mengatakan pujalah aku, sorry. Sanatan say, I am a beggar, how I can worship you? Dan kemudian Sanatan Goswami mengatakan, saya seorang pengemis dalam peminta-minta, bagaimana saya bisa memuja Anda, saya nggak punya apa-apa. And you say, I don't demand anything from you, whatever you need, you just offer me anything. Dan pada saat itu, ya Arca ini ya mengatakan, ya tidak masalah, saya tidak ingin apa-apa dari Anda. Apapun yang Anda makan, ya itu saja yang Anda ingin makan, itu saja persembahkan pada saya. Saya akan dengan bahagia menerimanya. Sanatan was bound to worship him, no? Ya, karena itu sekarang Sanatan Goswami ya dibuat ya menjadi terikat untuk melayani Arca tersebut. Then beforehand, there is agreement between the Lord and the Sanatan. Dan kemudian sebelum ya Sanatan setuju gitu ya, jadi mereka mempunyai ya sebuah perjanjian di antara mereka, antara Arcanya dengan Sanatan Goswami. If you don't have any objection, whatever I eat, only that much I offer it. Ya, karena itu ya Sanatan Goswami meminta syaratnya, saya akan mau memuja Anda, tetapi ya saya hanya mau memuja Anda jika Anda hanya mau ya apapun yang saya persembahkan itu saja Anda terima, jangan lagi minta yang lain. So I say, carry on. Ya karena itu silakan lanjutkan. I want only your service, nothing else. Ya karena itu ya Arca yang mengatakan ya saya hanya ingin pelayanan Anda saja, tidak yang lainnya. What the standard of food items Sanatan enjoy is very low. Dan kita tahu bagaimana standar yang makanan yang dilakukan oleh Sanatan Goswami sangat rendah dalam hal ini. He enjoys only madhukari. Jadi beliau hanya menikmati apa yang mereka dapatkan dari meminta-minta atau mengemis atau madukari ini. He went out for begging from 5 houses. Jadi umumnya Sanatan Goswami akan hanya ya minta-minta makanan itu pada 5 rumah saja gitu yang ditemuinya awal. This 5 householder, they give only palm full of the flour, atta. Ya karena itu ya biasanya ya setiap rumah itu kalau mereka mau memberikan, mereka akan hanya memberikan ya bahan ya dalam masih dalam bentuk tepung ya tepung atas itu 1 genggam gitu. Nothing else. Tidak ada yang lain. No sugar, no mustard oil. Jadi tidak ada yang lainnya, baik itu ya minyak, ya olive oil ataupun yang lainnya, garam pun tidak ada gitu. So Sanatan somehow minimally he prepared chapati 4 or 5 pieces. Ya karena itu biasanya setiap hari ya Sanatan Goswami menyiapkan ya chapati ya mungkin sampai 5 ya chapati saja. No salt, no chili, no bhaji. Ya karena itu chapatinya ini tidak ada tambahannya, ya dikatakan ya tidak ada ya cilinya apa bajinya ya tidak ada, ya minyaknya pun ginya nggak ada gitu ya, cuma masih tepung aja yang diisi air gitu. Some water. Ya jadi tepung yang diisi air saja. And what type of chapati also you see. Ya, sekarang jenisnya bagaimana chapatinya kalau cuma begitu saja? He didn't devise not to smash it. Ya, dia tidak menggunakan ya seperti kita alat rollernya gitu, jadi tidak ada seperti itu. He simply do like this. Jadi hanya menggunakan tangannya saja, ya dibentuk menjadi seperti bulat begitu. And no pan. Ya, tidak ada pada zaman itu teflon gitu. And burn in the fire. Ya, dan kemudian ya langsung membakarnya di api saja. And then with that he offered the Lord. Ya, sebelum dimakan dipersembahkan dulu kepada Tuhan. After around 1 year passed, Ya, setelah 1 tahun ya terus makanan harganya ini ya, chapati seperti the itu. Lord was not happy with eating this chapati. Jadi Tuhan menjadi ya tidak berbahagia lagi. Ini chapatinya nggak pernah ada perubahan gitu. Lord appeared in front of the Sanatan. Dan Tuhan ya akhirnya ya komplain kepada Sanatan dengan menghadirkan dirinya di hadapan Sanatan. Oh Sanatan, at least you give me some salt and some chili, no? Ya paling tidak ya Sanatan ya paling tidak ditambah lagi sedikit garam ataupun ya dikatakan
cabai seperti itu. All throughout the year, only rice chapati. Yeah. It is not enjoyable anymore. Ya, bahkan ini sudah 1 tahun tiap hari capati doang, tapi capatinya seperti ini. Now Sanatan reminded the agreement. Dan sekarang Sanatan masih mengingat yang perjanjian yang sebelumnya sudah dilakukan. I told you, no, I cannot offer more than this. Saya sudah menyampaikan kepada Anda, bahwa ya saya dari awal sudah mengatakan saya tidak bisa memberikan lebih daripada ini. I'm beggar. Saya adalah hanya pengemis. I told you I can worship you. Ya, saya sudah mengatakan saya tidak mampu untuk melayani Anda sebenarnya dari dulu. You forced me to worship you. Dan sedangkan Anda yang memaksa saya untuk melayani Anda. Then Lord said, okay, it's okay. Dan kemudian akhirnya di sini Krista malah ya. This is the person Lord you see. Ya, ini adalah kegiatan lila dari Tuhan dalam hal ini. Because how Lord reacts to his pure devotees. Inilah bagaimana Tuhan dalam hal ini yang bertindak memberikan timbal balik cinta kasihnya kepada para penyembah. Last time through Sanatan we are enjoying that. Ya, kita lihat bahkan ketika lila dari Sanatan Goswami dengan arcanya ini, ya kita sangat menikmati dari lila-lila ini. All these activities are done because to amuse us. Dan sebenarnya aktivitas ini sebenarnya hanya dilakukan agar membuat kita takjub dengan lila, yaitu kegiatan dari Tuhan. How Sanatan dare to say so to Krishna, you see? Ya, bagaimana cara Sanatan Goswami ya kok berani-beraninya berbicara seperti itu pada arca seperti itu. How can I go to beg salt and chili and mustard oil? How can I go? I am beggar. Jadi gimana ya ketika itu dikomplain oleh arca tadi ya, dan Sanatan Goswami mengatakan gimana Anda memaksa saya sudah hanya seorang pengemis, Anda sekarang muncul ya untuk mendapatkan ya tambahan seperti minyak, kemudian ya cabai dan yang lainnya ya yang dimana itu tidak mungkin saya dapatkan sebagai seorang pengemis. And then the Lord, okay. Then he pacified Sanatan and take this deity form. Ya, karena itu ya akhirnya ya dalam hal ini kemudian menenangkan Sanatan Goswami dan kemudian ya mengambil kembali wujud dalam bentuknya arca tersebut. They are stage. The mature stage, they are situated in the love of God. Pada tingkat undangan bakti mereka menikmati kesenangan rohani dari pengaruh istrinya. We are yet to love of God because we are not mature. Ya, karena itu pada tingkatan mata mereka sungguh-sungguh mantap dalam cinta bakti kepada Tuhan. We are practicing. Ya, kita belumlah matang dalam hal ini, kita masih melatih diri kita How to love God. bagaimana mencintai Tuhan. Once situated in that transcendental position, they can realize the highest perfection which is exhibited by the Lord in His abode. Kalau mereka sudah mantap dalam kedudukan rohani tersebut, mereka dapat menikmati kesempurnaan tertinggi yang diperlihatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di tempat tinggalnya. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the swing of a seed in the heart of the living entity. Si Chaitanya Mahaprabhu mengumpamakan cinta bakti rohani sebagai penanaman biji di dalam hati makhluk hidup. These are innumerable living entities. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them there are few who are fortunate enough to be pure devotee and get the chance to understand the devotion service. Ada makhluk hidup yang jumlahnya tidak dapat dihitung, yang mengembara di seluruh planet di alam semesta. Di antara makhluk-makhluk hidup itu, ada beberapa yang cukup beruntung hingga dapat bertemu dengan seorang penyembah murni dan mendapat kesempatan untuk mengerti tentang bakti. Brahmandra Bhuvi Guru Krishna Prasad Bhai. So we are traveler. Jadi kita dianggap sebagai seorang ya pengelana, Traveling life after life.
Ya, berkelana kehidupan demi kehidupan dalam And we are fortunate enough to get the mercy of our spiritual master. Jika kita cukup beruntung, kita mendapatkan karunia dari seorang guru keranian And the Supreme Godhead. dan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. That's why in Mangalarti we chant Yasha Prasad and Bhagavan Prasad. Karena itu hal ini telah kita sering perdengarkan di dalam Mangalarati, ya Sat Prasad, Bhagavat Prasad. By the mercy of Guru, we get the mercy of Krishna. By the mercy of Krishna, we get our spiritual master. Dan juga ya bagaimana dengan karunia Krishna kita mendapatkan ya dalam hal ini seorang guru keranian, dan dari seorang guru keranian kita mendapatkan dari berkat dari Tuhan Yesus Kristus. We should know our generally we say Pastor to Santo, 108. What does it mean? Pastor to Santo, 108. Ya, dan itu dikatakan sebagai ya hal yang di Asutara Sata, yaitu 108 dalam. Generally when we glorify Prabhupada, Ya, what umum we say? Pastor to Asutara Santo, Sata Sistema. Sai Prabhupada. Ya. What does it mean Pastor to Santo? Ya, apa maksud dari kita mengatakan ya Asutara Sata Sistema ya? Apa maksudnya? Vasudeva Sthiti, this is called Vasudeva Sthiti. Ini artinya dikatakan bahwa tingkatan pada Wasudewa Stiti. This platform of Vasudeva, Ya. in which Lord will. Ya, dikatakan ini adalah ya cara penghormatan kepada Sri Wasudewa, di mana beliau ya muncul dalam bentuk ekspansinya dalam untuk menunjukkan tentang jati diri beliau. All our Guru Paramparas, Guru Acharya Bhagavas, they fall in this category. Karena itu semua guru dalam parampara kita termasuk dalam kategori ini. In this platform, Lord revealed to them. Ya, karena dalam tataran Wasudewa Stiti ini ya hanya dengan cara apa? Tataran itu beliau memunculkan diri beliau. And so our special masters are not ordinary men. Dengan kata lain kita mengatakan bahwa ya guru keranian kita bukanlah manusia biasa ataupun ya seperti kita menganggap orang biasa. They are representative of Srila Prabhupada. Beliau adalah ya dikatakan sebagai perwakilan dari Srila Prabhupada. This devotional service is just like a seed, and if it is sown in the heart of the living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, that seed fructifies just as a seed of a tree fructifies with regular watering. Ya. Bakti tersebut adalah seperti biji atau benih ya. Kalau benih ini ditanam di dalam hati makhluk hidup dan kalau dia terus mendengar dan memuji mantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, maka biji benih itu akan menjadi berbuah seperti bibit pohon yang berbuah kalau disirami air secara teratur. That is why while we chanting Hare Krishna Maha Mantra, we are watering the root of devotion service. Karena itu sambil kita mengucapkan Maha Mantra kita, sebenarnya kita sedang menyirami tanaman yang kita sedang dalam hal ini benih yang kita tanam, So that we can grow higher and higher. sehingga tanaman pohon bakti ini berangsur tumbuh besar dan semakin tinggi. The special plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahmajyoti, effulgence in the spiritual sky. Tanaman rohani bakti berangsur-angsur tumbuh besar sampai menembus penutup alamat semesta material dan memasuki cahaya Brahmajyoti di angkasa rohani. So by chanting Hare Krishna Maha Mantra and hearing Krishna Katha, Ya, dengan cara dia mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna dan juga mendengarkan Krishna Katha, we can enter spiritual sky. kita akan bisa memasuki dunia rohani ini. In the spiritual sky also, that planet grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vrindavan, the supreme planet of Krishna.
Di angkasa rohani tanaman itu juga tumbuh semakin besar sampai mencapai planet tertinggi yang bernama Goloka Vrindawana. So growing of the devotional will not stop in the spiritual sky. It will go to Goloka Vrindavan. Ya, dikatakan bahwa tanaman rohani ini tidak cukup hanya sampai menembus dunia spiritual, tetapi dunia spiritual itu akan terus menembus sampai mereka bisa mencapai yang namanya planet rohani Goloka Vrindavan. That is why Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Karena itu si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, all those who are chanting Hare Krishna Maha Mantra, what he has brought from the treasure of the Golok, bahwa bagi mereka yang telah mengucapkan mantra Hare Krishna yang sebenarnya merupakan kekayaan dari dunia rohani dari Goloka Vrindavan. this Hare Krishna Mantra, Maha Mantra is treasure of the Golok. Ya, dan karena itu Maha Mantra ini merupakan dikatakan sebagai kekayaan dunia rohani Goloka Vrindavan. One is something offenselessly, you go back to Godhead. Dan bagi mereka yang selalu mengucapkan nama suci tanpa kesalahan, mereka dipastikan akan kembali pada Tuhan. That is why attentive and careful something is required. Karena itu pengucapan nama suci yang penuh penuh dengan perhatian dan seksama mendengarkan itu adalah hal yang harus dilakukan. So ultimately the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Akhirnya tumbuhan tersebut berlindung di bawah kaki Krishna dan tinggal di sana. Gradually, as a plant grows fruits and flowers, that plant of the devotional service also produces fruits, and the watering process in the form of the chanting and hearing goes on. Berangsur-angsur tanaman bakti tersebut berbuah bagaikan tanaman yang menghasilkan buah dan bunga, dan proses menyiramkan air dalam bentuk mendengar dan memuji akan berjalan terus. That's why as a devotee, we should not stop chanting and hearing Bhagavad Gita. Karena itu sebagai penyembah ini hal yang harus dilakukan. Mereka harus selalu mengucapkan nama suci dan juga yang mendengarkan Krishna kata. Till the end of our life. Dan itu akan berakhir hanya kita meninggalkan badan kita. So this plan of devotional service is fully described in Chaitanya Charitamrita. Tanaman bakti diuraikan sepenuhnya dalam Chaitanya Charitamrita. It is explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, and one becomes fully absorbed in love of Godhead, he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord. Just as fish cannot live without water. Dalam Chaitanya Charitamrita diuraikan bahwa bila tanaman lengkap berlindung di bawah kaki Tuhan Yang Maha Esa, seorang menjadi kusuk sepenuhnya dalam cinta bakti pada Tuhan. Pada waktu itu ia tidak dapat hidup bahkan selama sesaat pun tanpa hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, seperti halnya seekor ikan tidak dapat hidup tanpa air. That is, in other words, when we become mature in devotional service, we can survive without thinking Krishna. Ya, dengan kata lain, ketika Anda semakin matang dalam kesadaran Krishna kita, maka kita tidak bisa hidup tanpa memikirkan tentang Krishna. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. Dalam keadaan seperti itu, seorang penyembah sungguh-sungguh mencapai sifat rohani berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. The Srimad Bhagavatam is also full of such narration about the relationship between the Supreme Lord and His devotees. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees. Ya, Srimad Bhagavatam juga penuh dengan cerita-cerita tentang hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa dengan para penyembahnya. Karena itu Srimad Bhagavatam sangat dicintai oleh para penyembah. This type of story and narrations are available in the Srimad Bhagavatam. It is a like Bhagavad very much. Karena itu semua jenis-jenis cerita yang disebutkan di sini itu semuanya disampaikan dalam Srimad Bhagavatam dan para penyembah sangat menyukainya. In this narration, there is nothing about material activities, since sense gratification liberation.
Ya, dalam sejarah tersebut tidak ada sesuatu pun menyangkut kegiatan material, perkembangan ekonomi atau kekuasaan India maupun pembebasan. You see the case of Sanatana. Ya, Anda lihat dari kasus dari Sanatan Goswami. Sanatana could ask the Lord, no, Ya, bahkan Sanatan kalau mau ya bisa meminta Tuhan dalam hal ini. for your puja, for your worship, you supply me the paraphernalia so that I can serve you nicely. He could Yeah. say no. Ya, bahkan Sanatan Goswami bisa mengatakan pada Krishna, ya kalau saya membutuhkan alat-alat yang bagus sehingga saya bisa melakukan puja kepada Anda. But Sanatana say, I being a beggar, my productivity is very low. Ya, bahkan di sini ya Sanatan Goswami mengatakan bagaimana ya saya hidup sebagai seorang peminta-minta ya, dan ya bagaimana standar kehidupan seorang pengemis pastilah sangat rendah sekali dalam. But Lord say, whatever you eat, you can offer me. I don't mind. Ya, tapi di sana bahkan Tuhan sendiri setuju. Ya, apapun yang Anda makan, saya itu yang saja yang kamu persembahkan pada saya. Dia setuju dengan apapun jadi ya yang disampaikan oleh Sanatan Goswami. Lord is also not telling them, I can supply you everything that I can offer me. He did not say. Ya, bahkan di sana Tuhan tidak mengatakan saya sebenarnya mampu menyediakan apapun yang Anda yang butuhkan dalam hal ini untuk bisa ya membuat makanan yang enak atau yang lain. Tetapi Tuhan di sini juga mengikuti kehendak dari penyembahnya ini. That is, our poverty cannot impede our devotion attitudes. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana ya dalam hal ini ya dalam pelayanan bakti ini kita tidak ya bisa memaksakan ya dalam hal ini dikatakan ya apa yang menjadi keinginan kita ya dalam hal ini atau punya sikap pelayanan yang ya di dalam hal ini dipaksakan dalam hal ini ya. Lord does not prefer the city life. Ya, Tuhan juga tidak menginginkan dalam hal ini ya kehidupan yang seperti perkotaan. Rather, He likes the village and forest life. Bahkan malah sebaliknya Tuhan hanya lebih memilih ya kehidupan di desa maupun di kehidupan di hutan. What is natural? Dan apapun yang sifatnya lebih alami dalam hal ini. City life is artificial. Ya, kehidupan di kota penuh dengan hal-hal yang bersifat artifisial. You see the environment of our temple. So Ya. artificial. Ya, Anda lihat lingkungan di tempel kita sendiri seperti ini begitu indah. Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna. Any question? Ada pertanyaan dalam hal ini dari sloka ini? Any question here? Ya, silakan. Yes. Tadi Maharaj menjelaskan tentang bagaimana Arjuna menyerahkan dirinya, rohnya Ya. kepada Krishna. Tapi bagaimana ketika diuji dengan kematian putranya Abimanyu, itu begitu meratapi kesedihannya. Jadi kayaknya tidak ada bertentangan gitu ya. So you mentioned that when Arjuna not only say I will surrender to you, but I am the soul surrender unto you. They mentioned, but also in the war in Mahabharata when his son Abhimanyu was killed, so he feel like very grief and look like not according to this soul surrender unto you, like No, we cannot do that. yeah. Can you do that? We cannot do that. But we can say that. Ya. Tentu saja ini adalah sifatnya alami ya. Mungkin kita bisa mengatakan seperti itu ya. Saya menyerah, roh yang menyerahkan diri. Tapi jika terjadi hal-hal seperti itu secara alami ya, seorang menjadi sedih dan emosi yang seperti yang tadi Bapak bilang itu bagaimana kehidupan. Dan itu pada saat ini untuk menunjukkan kita itu bisa baru ngomongnya saja, belum tindakannya gitu. Still, Arjuna was under the influence of Maya. Ya. Karena Arjuna dikatakan masih dalam pengaruh Maya dalam hal That's ini. why he misunderstood. Abhimanyu is his son. Ya, karena itu dia ya dalam hal ini masih ya salah kaprah bahwa ya dalam hal ini hubungannya menganggap hubungan badannya adalah segalanya, bahwa Abhimanyu ini adalah putranya. That is also a kind of pastime of Krishna to teach us.
Dan itu juga suatu lila yang dimaksudkan untuk mengajarkan kepada kita. Arjun, the role played by the Arjun is on behalf of ours. Oh, ya. Dan itu di sini ya Arjuna mengambil peranan di mana beliau mengambil peranan kita sebagai manusia pada umumnya seperti itu. It is something like a film. Arjun knows it. Ya, sebenarnya seperti film ya, Arjuna sudah mengetahuinya gitu, tapi He di knows sana everything. ya, dan dia mengetahui segalanya juga gitu. To convince us, demand, show me your universal form. Ya, karena itu ya dalam hal ini beliau mengetahui tentang Tuhan itu sendiri ya, dan untuk yang meyakinkan ya makhluk ya yang ada di muka bumi ini bahwa ya untuk menunjukkan Krishna dalam keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, maka beliau meminta tolong ya wujudkan ya bentuk Anda yang dalam bentuk alam semesta ini, bentuk semesta Anda. All these activities are to teach us lesson. Dan karena itu sebenarnya aktivitas ini hanya untuk ya kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan di sana. In this situation, when he lost Abhimanyu, he was aggrieved. He was shocked. Ya, karena itu untuk menunjukkan bagaimana ya dalam hal ini yang terjadi di dunia mencari ikatan yang seperti itu. Ketika itu Arjuna ketika kehilangan putranya Abhimanyu, maka ia menjadi sangat-sangat sedih seperti itu. Krishna was behaving as if nothing happened. Ya, tetapi Krishna tampak ya seperti tidak terjadi apa-apa ya, tidak menangis seperti itu. Then Arjuna charged Krishna. Dan kemudian Arjuna yang malah memarahi Krishna. You lost your debut, Ya, Anda telah kehilangan keponakan Anda, but it is not reacted to you. tapi Anda tidak tampak bereaksi apa-apa ya ketika kehilangan dari Why? How? ponakan Anda. Kenapa seperti itu? Then Krishna said, who is Abhimanyu? I don't know. Ya, kemudian Krishna mengatakan, ya Abhimanyu yang mana ya, saya tidak kenal gitu. Krishna said, your sister, Subhadra's son. Ya, Anda lupa itu adalah putra dari adik Anda sendiri, Subhadra. You are his maternal uncle. Ya, dan Anda adalah paman ya dari ibunya. Krishna said, I don't know. Dan Krishna mengatakan saya nggak tahu. And then Arjuna surprised him. Dan Arjuna menjadi terkejut. Then Krishna make him understand. Dan kemudian ya Krishna membuatnya menjadi memahami Arjuna, untuk Arjuna bisa paham. No one's relation. Ya, bahwa ya ini sebenarnya tidak ada hubungan dalam This is Maya. ini yang dikenal sebagai Maya. Abhimanyu was Somdev. Ya, jadi dikatakan bahwa Abhimanyu itu Abhimanyu was Somdev. sebelumnya kehidupannya itu adalah sebagai Somadewa, ya, artinya ini ya dewa bulan ya. The king of moon planet. Ya, beliau adalah raja dari bulan, atau dengan kata lain dewa bulan. Ya. Because of his curse by Muni, Ya, karena kutukan yang diterimanya dari Narada Muni, he what is called a big bird in the womb of Subhadra, to the womb of Subhadra, and yes, in the family of Arjuna himself. dan ya karena itu dia melakukan kesalahan ini, akhirnya dia terlahir ya di dunia ini di dalam kandungan Subhadra dari keluarga Arjuna. So only for 18 years he came to your family. Karena itu jadi beliau hanya diberikan kesempatan 18 tahun ya hidupnya di dalam keluarga tersebut. Now 18 years completed. Dan sekarang 18 tahun ini sudah diselesaikan. So he must go back. Karena itu dia harus kembali lagi karena kutukannya sudah selesai seperti itu. That is a philosophy. Jadi itu filsafatnya di balik kejadian tersebut. We have no son, no daughters. Karena itu dikatakan kita tidak mempunyai sebenarnya putra ataupun putri. Ya. This is Maya. Ini adalah pengaruh maya saja. We are thinking that my son, my daughter.
Karena itu kita selalu berpikir, oh ini putra saya, ini putri saya. Yes. We will be given the responsibility. Jadi Being a father, being a parent, our duty is to bring up our generation, our dependents. That's all. Nothing else. ya karena itu sebenarnya kita di dunia ini hanya diberikan tugas saja, ya tidak menjadi dalam hal ini menganggap ya begitu, tidak, hanya dilakukan tugasnya ketika bagaimana membuat putra-putra ini menjadi ya dewasa nantinya seperti itu. When you see, we being a parents, when our sons and daughters, they love someone, you interfere, you see how their behavior will be. Dan dikasih contoh ya, mungkin ketika anak-anak Anda nanti begitu berusia udah remaja kemudian menikah begitu ya, kemudian kalau Anda berusaha ya, kalau ada masalah di keluarganya kita intervensi seperti itu, apa yang terjadi ya, bagaimana sikapnya yang kita anggap dia adalah putranya gitu ya, ataupun putrinya seperti itu, maka akan terbalik, Anda akan mengetahui apa yang sebenarnya mereka ini. You become their enemy. Dan setelah itu ya ketika Anda berusaha mengintervensi kehidupan rumah tangga ya, Anda malah jadi musuh dari putra putri Anda. Without reason, they leave the house. Ya bahkan tanpa ya keraguan mereka akan meninggalkan rumah kita. Then why is your relationship? Ya, kemudian di mana yang disebut tadi hubungan antara keluarga itu? Why is your relationship? Nothing. Ya, ketika dalam tingkatan itu apa yang Anda maksudkan dalam hal ini hubungannya? As Tidak much lagi ada hubungan dengan kata. as you fulfill their demand, you are their parents. Ya, selama Anda masih memenuhi ya apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka, ya selama itu Anda adalah orang tua mereka. When you don't fulfill their demand, they'll say, I don't need father like you. Ya, ketika Anda tidak memenuhi ya apa yang menjadi keinginan mereka, maka mereka akan mengatakan, saya tidak menginginkan ayah seperti Anda. We are all self-centered. Ya, pada umumnya kita adalah selalu hanya mementingkan diri kita sendiri. Parents thinking that when I become older, they'll take care. Ya, dan di mana orang tua selalu akan berpikir, nanti ketika saya tua, ya anak saya lah yang ngurus, gitu. Selalu berpikir gitu ya. And sons thinking that till they can stand on their own foot, parents should help in. Ya, dan di sisi lain, ya putra putrinya selalu akan berpikir, ya selama saya belum mandiri, ya orang tua lah yang punya tugas untuk tetap ya menjaga diri saya. We are all self-centered. Jadi dengan kata lain, kita selalu hanya mementingkan diri kita. We don't know what is love. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya dikatakan cinta yang sebenarnya. This is why devotional service is most essential for everybody. Karena itu inilah pentingnya ya pelayanan bakti, dan ini merupakan sangat ya esensi yang sangat penting bagi setiap orang. Our love is so core, only in the name. Ya maka cinta kita ini hanya di mulut saja gitu. When if I ask you all, what do you mean by love? Can you say? Anybody can say? Ya jika saya bertanya kepada kalian semua, apakah yang dimaksud dengan cinta itu, apakah ada yang bisa mendefinisikan apa itu yang dimaksud cinta itu? No one can say. Tidak seorang pun bisa menjelaskan gimana cinta yang sebenarnya. There must be 12 roses in love. Karena itu dikatakan bahwa dalam cinta yang tertinggi ada 12 rasa yang harus dipenuhi dalam That is why kategori cinta that ini. is why Krishna says, Pita ham vaishya jagata mata thata pita maha. I am the father of you all living entities. I am the mother of you all living entities. I am the creator of you all living entities. And I am the grandfather of you all entities. Karena itu di bawah kita dikatakan ya bagaimana ya saya adalah ayah dari semua makhluk hidup, kemudian saya adalah ibu dari semua makhluk hidup, dan juga saya ya adalah pencipta dari semua makhluk hidup, dan juga saya adalah kakek dari semua makhluk hidup dalam hal ini. When we join Krishna consciousness, we
we will knowledge about devotional service, then we can understand something about love. Ya, karena itu ketika Anda mulai belajar dalam melakukan pelayanan bakti ini, baru kita dapat menyadari bahwa ada pemahaman yang sedikit tentang apa itu cinta yang sebenarnya. Love doesn't mean that give and take. Ya, cinta itu artinya tidak ada hubungannya, ya saling hubungan yang bertimbal balik, artinya dalam hal ini ya mengambil atau memberi seperti itu. Love means simply giving this. Ya, karena itu cinta itu hanyalah urusan hanya memberi saja, tidak ada istilahnya menerima kembali. But our love is Ya, tetapi cinta kasih rohani, cinta kita itu bagaimana sifatnya? when big festival comes, Ya, ketika festival besar datang, our Mataji demands you. ya maka ya istri Anda, para Mataji menginginkan kepada Anda. Yes, you must give me a gift, such and such gift for this coming festival. Ya, karena itu ya mereka akan minta, oh kamu tolong belikan ya hadiah untuk saya, festival yang ini akan datang segera seperti itu. If you cannot present gift, then you see how she gives you. Dan kemudian kalau tidak muncul ya, namanya hadiah yang harus diberikan yang dimintanya tidak muncul ya, kepadanya sekarang apa sikapnya Anda akan lihat. She stops cooking. Ya, maka mereka akan berhenti memasak untuk Anda. So this is our love relation. Nah, inilah ya, cinta kasih yang ada di dunia kali ini, hubungannya seperti itu. Our is not love. This is lust. Lust. This is called lust. Karena itu ya yang dikatakan cinta kita itu bukanlah cinta, tetapi itu adalah sifatnya nafsu saja. It looks like a love Ya, memang tampaknya seperti cinta. because as a male partner, your demand is her beauty. As a female partner, her demand is your pocket. This is love. This is not love at all. Ya, karena itu ya pada umumnya yang terjadi adalah yang laki-laki ya mereka ya sebenarnya ya yang disebut cinta itu karena ingin ya bagaimana kecantikan ataupun ya secara badianianya saja dari wanita tersebut. Di sisi yang lain yang wanita hanya berpikir bagaimana kantongnya menjadi laki-laki gitu aja. Jadi inilah yang mereka anggap di dunia wajar ini sebagai ya cinta kasih seperti itu. So, intelligent girl, through her beauty, she will check your pocket how. Ya, kalau bagaimana umumnya ya gadis-gadis itu mereka akan melihat dulu ya calon ya dalam hal ini ya sejauh mana dalamnya dompetnya gitu. You are charmed by her beauty. Ya, dan pada saat itu Anda sudah tersihir dari kecantikan orang tersebut. But you know it her heart. No? Ya, tetapi ya Anda sebenarnya dalam hal ini ya tidak memerlukan dalam hal ini tidak. That is why nowadays there is divorce. No? Ya, jadi karena saling tidak menginginkan ya apa yang menjadi keinginan mereka, maka ini terjadi dikatakan sebagai perceraian pada akhirnya. Even nowadays, all over the world, divorce is very common. Dan itu terjadi di saat ini saja ya, bagaimana semua ini bisa terjadi ya di seluruh dunia ya orang-orang bercerai seperti itu. Before becoming life partner, they will say, I love you very much. Oh my darling, say like that. No? But after 1-2 years, separation. Oh, you don't love. Karena itu kita melihat bagaimana sebelum mereka menikah, oh saya sangat mencintai Anda gitu. Ketika menikah bahkan 1-2 ya tahun seperti itu mereka tidak lagi mencintai, bercerai gitu. Love of copies unto the Lord. Ya sekarang Anda lihat cinta kasih para gopi kepada Tuhan. When copies, you want to commit suicide, Ya ketika para gopi menginginkan untuk bunuh diri, to jump into the Jamuna water, ketika mereka ingin yang segera menenggelamkan badannya di sungai Yamuna, Jamuna river did not accept them. bahkan air Yamuna tidak mau menerima. Ya kalau ada yang ingin bunuh diri beliau langsung menghilang. And this river herself float their body. Bahkan dipaksa kalau ada menyelam gitu ya tiba-tiba tubuhnya langsung mengamal gitu.
ingin bunuh diri gak jadi. I can receive you. Even the love of Krishna. Ya, karena itu ya para gopi yang ingin meninggal di Sungai Yamuna, ya Ibu Yamuna tidak menerimanya karena wahai para gopi, ya Anda sebenarnya sangat mencintai Krishna. So much they love you. Ya, karena itu menunjukkan bagaimana cinta kasih mereka kepada Krishna. This is for love. Ini yang sebenarnya cinta kasih. Only giving reason, not taking reasons. Ya, jadi ya cinta itu hanya memberi saja, ya tidak ada urusan lagi menerima kembalian gitu. This pure love. Ya, itulah yang dikatakan cinta yang murni. Pure love is exhibited there in the spiritual sky, in Goloka, in the Vaikuntha. Jadi cinta kasih yang murni itu hanya bisa ya dilakukan ya seperti planet-planet yang terjadi di dunia rohani ya seperti Goloka, di Vaikuntha. Our Vrindavan, our Gokul, you can see there. Ya di Brindawan, di Gokul, Anda akan lihat semua cinta itu seperti itu. But outside that, this is perverted love. Ya, tetapi di luar itu ya dikatakan cinta yang terbalik seperti itu dari hal yang cinta rohani itu. This self-centered one. Ya, dan umumnya cinta itu sifatnya hanya untuk kepuasan dirinya sendiri gitu. Okay. So there are 12 rasas in love. Karena itu ada 12 rasa dalam cinta yang sebenarnya. But we people do not know Sayangnya umumnya kita tidak what is mengetahui. the ingredients of love. Ya, karena itu umumnya mereka tidak tahu apa bahan-bahan yang diperlukan untuk dikatakan sebagai cinta. That's right. We become cheated each other. Karena itu kita akhirnya saling ya tertipu satu sama lainnya. Okay, Hare Krishna. Oke, Hare Krishna. Any more? Ada lagi pertanyaan? Ya, Profesor Wiswarupa. Yes. Jika seseorang melakukan dalam bakti dengan cinta kasih terus-menerus, dia akan mendapatkan dikasih alam dalam kasih bertanggung dalam rohani. Ada tanda-tanda bagi yang sudah alam rohani terhadap badan yang ditinggalkan. Ada tanda-tanda bahwa dia So Maharaj said that people who always engage their body mind to serve Krishna, then they can attain the planet of Goloka or Vaikuntha. So when people was going to spiritual world, there is any symptom of the body when they live like that, that they already attained the spiritual abode. The body, when they leave the body, any symptom that Is there any symptom in the body of the departed soul who is reaching the Beforehand, one who serves that pure devotee, he can realize. I'm giving one example. ya dalam hal ini sebelum mereka meninggalkan badannya, orang yang benar-benar melayani para penyembah murni Tuhan dalam hal ini, mereka bisa menginsapi One Mataji, she was an Ambasi. ya, ada saya kasih contoh ya dalam hal ini, ya ada seorang Mataji, dia adalah seorang penduduk dari tempat suci atau Damwasi. She resided in Vrindavan around 40 years. Jadi dia tinggal di Vrindavan sudah 40 tahun. When she was old enough, no one assisted him, assist her, so she came back to her own house in Guwahati. Dan kemudian ketika tidak ada lagi yang melayani dia di sana, sudah itu dia kembali ke rumah asalnya di Guwahati. So I was on the way preaching in some far distance of Guwahati. Dan kemudian saya sedang pada saat itu dalam perjalanan pengajaran ya di salah satu beberapa bagian area di Guwahati. She's our god sister, Ya, dia adalah saudara seguru saya. and her son was a god brother. Ya, dan putranya juga ya saudara seguru saya. He called me, Dan ia memanggil saya. where you are, Di manakah Anda? you please come through. Ya, cepatlah datang di sini. My mother may live at any moment. Ya, di mana ya ibu saya bisa meninggal ya, dalam waktu yang sangat dekat ini. So I stopped preaching and I come back to Guwahati. Ya, karena itu saya menghentikan pengajaran saya dan saya kembali ke Guwahati. So that day
there is a program in his house. Dan pada saat itu ya mereka melakukan program di rumahnya. Then after program, at the time of prasad distribution, then Mataji was almost unconscious state. Ya, dan pada saat itu setelah program dilakukan dan saat itu ya para penyembah sedang dilayani persat seperti itu, ya Mataji ini sudah mulai tidak sadarkan diri. And when her son woke up Dan, to have prasad, dan ketika ya anaknya berusaha membangunkan ibunya dalam hal ini untuk bisa mendapatkan sedikit mahaprasad seperti itu, she somehow got up dan tiba-tiba dia terbangun gitu, from the bed ya dari tempat tidurnya, and offer obeisance to all the devotees like this. dan kemudian ia menyampaikan sembah sujud kepada semua para penyembah yang hadir di sana. And took a few pieces of the rice, what you call it, Ya, nasi. a few pieces of rice. Ya. Dan beliau kemudian mengambil ya mahaprasad dalam bentuk nasi tersebut, dia berapa butir seperti itu untuk dimakan, Then she closed her eyes. dan kemudian beliau menutup matanya, Then within a minute or two, finish. dan dalam waktu 1-2 menit kemudian dia telah meninggalkan badan. What this activity is what it indicates, you see. Ya, aktivitas semacam ini menunjukkan apa sebenarnya? Before she leaves her body, she quits her body, he prayed, he offered obeisance, all the devotees assembled there and took prasad, a few pieces of nasi, 2 or 3. Then she closed her eyes. Later, after 5 minutes, she left, she quits her body. This is the indication, you see. Ya, dalam hal ini ya tentu saja sebelum meninggal gitu ya, dalam dia bisa terbangun dan menyampaikan sembah sujud kepada para penyembah, dan hanya setelah itu dia mengambil ya beberapa butir ya dari nasi seperti itu, dan kemudian memakannya, dan kemudian seketika dia dalam 5 menit sudah meninggalkan badan. We have to see the situation, how one let one's body, you see. Dengan kata lain, seorang harus memahami dalam hal ini situasi yang terjadi, bagaimana orang ini meninggalkan badan ini. Now you see, Janjang Bhavi Swaram Bhavam, Jayajal Bekaregram, Tantam Ebadi Kauntes Radha Bhava. So we will see in the end of one's life whether he is Krishna consciousness or not. That is a question. Ya, dan kemudian kita harus melihat situasinya dalam hal ini. Apakah ketika dia meninggalkan badan ini, situasinya benar-benar dia menjadi sadar akan Krishna atau tidak? Okay? Bisa dari sana saja dilihat. Jadi, Let us stop. ya, itu kita hentikan kelas ini. 9 o'clock. Sudah jam 9. Any more question? Ada lagi pertanyaan? Let us see tomorrow. Ya, besok. Yes. That means this Mataji in Brahma Buddha. Yeah, Brahma Buddha Brahma was like that. Prasthana. Ya. Dan apakah Mataji itu Then dalam tataran yang Brahma Buddha atau even tidak? her life, you see, 40 years she spent there in Vrindavan. But last moment, she became so weak. So her son got her back to the house because there is no one assisting her. Ya, karena itu beliau sudah mengabdikan 40 tahun kehidupannya di Vrindavan. Tetapi ya ketika menghadapi masa-masa akhirnya tidak ada yang memperhatikan, karena itu putranya menariknya kembali untuk bisa ya merawatnya dalam hal ini ya, dan Anda lihat bagaimana ya dalam hal ini dia telah mendedikasikan dirinya. There is a proverb in Bengali, "Sadhan koro, bhajan koro, morte janne hoy." What does it mean? Ya, karena itu di pepatah Bengali mengatakan Now you ya are badan koro, sadan koro. following strict austerity. You are practicing devotional service. At last hour, how much you have done, how purely you have done, that can be known. Ya, karena itu That dalam will hal be ini disclosed the time of death, ya, whether you are pure devotee or not. And
Ya, karena itu dikatakan apapun yang telah Anda lakukan dalam kehidupan ini, ya berjalan dalam persoalan ini, pada akhirnya akan dites pada akhir kehidupannya sejauh mana Anda benar-benar telah melakukan itu atau tidak. Itu akan terlihat pada saat akhir kehidupan Anda. That is why we should always remember Krishna. This is 24 hours in a day if we remember Krishna. Karena itu ya, yang ini yang diinginkan oleh Srila Prabhupada dalam hal ini. Kita harus membuat diri kita selama 24 jam selalu bisa mengingat Krishna. In all conditions. Dalam segala hal. Nothing doing if we remember Krishna. Ya, tidak ada yang lain selain mengingat Krishna, itu yang All our discussion, what going on, classes all, to remember Krishna, nothing Ya. else. Karena itu apapun yang terjadi kelas kita yang saat ini kita lakukan, semuanya bertujuan pada akhirnya adalah selalu mengingat Krishna. If you go by the Vedas and scripture, ultimate conclusion is always remember Krishna, never forget Krishna. Karena itu kalau kita mempelajari keseluruhan Weda, maka nanti kalau Anda akan menemukan satu kesimpulan saja, bagaimana kesimpulan itu adalah bagaimana cara mengingat Krishna dan tidak pernah lupa dengan Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Terima kasih. Any prasad arrangements there? Ada persat ya. Jai Solinnya seperti yang Anda hadirin semua. Mari.